Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alkitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan dan kondisi kita, mari kita senantiasa memperbanyak memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas apapun pada hari ini. Semoga segala aktivitas kita pada hari ini semuanya dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah ma'udhuhnya maupun ibadah muamalahnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbaik. Segala kekurangan dan kelemahan kita di dalam menjalani kehidupan, di dalam melaksanakan aktivitas kita yang kurang baik, mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu pengampunan kepada kita semuanya dan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaikinya di hari-hari yang akan kita lalui bersama, sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita senantiasa berada dalam keadaan yang baik, yang diliputi dengan keimanan dan ketakwaan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, juga kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut sampai hari kiamat termasuk kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudaraku jemaah yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya sebenarnya tugasnya pekan depan, tetapi Ustaz Taufik Daud yang masih mengikuti Munas di Solo minta tukar jadwal. Jadi suara saya masih agak serak-serak kering gitu ya, bukan serak-serak basah tapi serak-serak kering. Kajian kita pada malam hari ini mengambil tema kewajiban untuk tetap mentaati petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk-petunjuk Allah itu atau bimbingan-bimbingan Allah itu menuju jalan yang diridhoinya? Ya, tentu kita harus perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an. Isi perintah atau petunjuk, larangan maupun yang lainnya yang diridhai Allah di dalam rangka untuk mendapatkan jalan yang diridhai Allah atau jalan lurus yang menuju kepada keridhaan Allah ini bisa juga kita lihat di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sadaqallahul Adzim. 3 ayat ini semuanya diakhiri dengan kalimat wassakum, dzalikum wassakum bihi. Tiga-tiganya selalu diakhiri dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum ta'qilun, ya, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Jadi di dalam 3 ayat ini Allah memberikan petunjuk dan bimbingan yang harus ditaati. Ayat 151 saya bacakan artinya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepada kalian, yakni jangan bersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin atau takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepada kalian. Jadi demikianlah Dia memerintahkan kepada kalian agar kalian mengerti. Ayat berikutnya Allah berfirman, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kalian berbicara, maka bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Ini maksudnya apabila kalian dimintai kesaksian termasuk di dalam berbicara adalah jujur. Demikianlah Dia memerintahkan kepada kalian agar kalian selalu ingat. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi beberapa ayat ini adalah panduan bagi kita. Tema pada malam hari ini yakni kewajiban atau perintah Allah untuk mentaati aturan-aturannya atau syariat-syariatnya atau petunjuk jalan yang lurus yang diridhoinya. Nah, dari rangkuman yang ayat kita baca tadi 151 sampai 153 surat Al-An'am, yang pertama Allah melarang kepada setiap manusia untuk berbuat kesyirikan atau melakukan kemusyrikan atau mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Mungkin sudah sering dijelaskan oleh yang lain, ustaz yang lain, bahwa kesyirikan ini terjadi ketika berkaitan dengan kehidupan atau mengatasi segala problematika kehidupan yang dilakukan di dunia. Lalu dalam ibadah jarang orang melakukan kesyirikan, ya, karena di dalam sholat nggak ada aspek kesyirikan. Semua bacaannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam berpuasa kita juga doa-doanya, munajatnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah haji, doa-doa talbiyahnya dan sebagainya semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang lainnya. Bahkan dalam masalah menyembelih hewan kurban, menyembelih yang lain, yaitu semuanya selalu ya dengan menyebut nama Allah. Tetapi kesyirikan itu terjadi manakala menghadapi problematika kehidupan di dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari. Misalnya di dalam mencari rezeki, kok ternyata jualannya nggak laku-laku, ya, kemudian akhirnya membuat
berbagai cara bagaimana upaya supaya jualannya laku, laris, ya akhirnya mencari pelaris, ya, jimat pelaris misalnya begitu, ya. Nah ini contoh-contoh berkaitan dengan kehidupan. Kemudian menyelesaikan masalah yang lain, misalnya nih suami istri ya di dalam rumah tangga atau urusan anak dan sebagainya. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar nalar kita, akhirnya kemudian mencari cara bagaimana supaya tidak terjadi pertengkaran. Akhirnya datanglah ke orang pintar, ke ahli hikmah dan sebagainya, diberikanlah wafat, kemudian minyak dimasukkan dan sebagainya. Nah yang seperti ini adalah bagian dari contoh-contoh kesyirikan. Jadi kesyirikan itu tidak berkaitan dengan ibadah makhluk, tetapi dalam masalah menyelesaikan segala perilaku kehidupan di dunia ini. Juga kadang-kadang dalam persaingan, di dalam persaingan bisnis atau dan sebagainya, kadang-kadang juga ada kesyirikannya di situ. Pesan sesuatu supaya saingannya kemudian kolaps misalnya. Nah inilah contoh-contoh kesyirikan. Maka Allah larang perbuatan yang seperti ini, karena sesungguhnya rizki dari Allah itu tidak pernah tertukar. Dan di dalam hadis dikatakan carilah rizki, karena sesungguhnya rizki itu sesuai dengan ambisi seseorang, tetapi janganlah kalian mengejarnya dengan berbuat yang haram. Jadi begitu intinya. Makanya takdir rizki itu sudah ada semuanya, sehingga kita mestinya jalani dengan kehidupan yang baik, yang tetap meminta pertolongan, perlindungan, ya, dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu larangan pertama atau petunjuk jalan yang lurus pertama. Yang kedua adalah larangan untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kita sudah sering jelaskan ini, ya, prioritas kita sebagai anak, ya, kepada siapapun yang masih punya orang tua, jamaah siapapun yang masih punya kedua orang tua, maka hendaklah orang tua itu dijadikan sarana untuk menjadi calon penghuni surga bagi kita. Kita ingat kisah Uwais Al-Qarni, ya, seorang anak yang dibilang anak yang gila gitu, ya, karena kebaktiannya kepada ibunya yang sudah lumpuh, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut orang lain itu tidak sesuai dengan logika umum, ya, seperti anak yang disebut dengan anak gila gitu, ya, memanggul anak sapi dari sejak kecil, anak sapinya dipanggul di pundaknya dan seterusnya. Nah ini adalah bagian dari contoh kewalian. Banyak orang yang menjadi wali gara-gara kebaktiannya, penghormatannya, kecintaannya, ya, ketaatannya kepada kedua orang tua. Sebaliknya banyak orang yang punya bisnis kemudian kolaps gara-gara menyia-nyiakan kedua orang tuanya, ya, walaupun orang tuanya mungkin tidak menampakkan ketersinggungan dan sebagainya, tetapi anak suka lengah terhadap orang tua yang sudah membesarkannya, yang sudah mendidiknya, yang sudah memberikan makanan-makanan yang halal, ya, makanan yang halal ketika masa kecil sampai dewasa, kemudian setelah berhasil kemudian lupa kepada orang tuanya. Jangan sampai ini terjadi. Nah ini termasuk kedurhakaan, apalagi kalau menjadikan orang tuanya sebagai budaknya, sebagai pembantunya, sebagai apalagi yang suka dibentak-bentak, ya. Kemudian apalagi kalau misalnya kemudian kemana dianggap bukan orang tuanya, gitu kan, yang seperti ini keterlaluan, ya, jangan sampai terjadi. Jadi itu bagian dari petunjuk jalan yang lurus, yakni mencintai kedua orang tuanya dengan segala bentuknya. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka, ya, atau orang-orang yang menyia-nyiakan kedua orang tua kita. Ini adalah bagian dari jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, Allah melarang membunuh anak-anaknya karena takut miskin atau karena keadaannya miskin. Karena Allah yang memberikan rezeki, bukan kita, tetapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan kepada anak-anak kita. Artinya setiap anak yang lahir sudah ditetapkan rezekinya. Memang perjuangannya adalah ketika anak masih dalam kandungan, ketika anak masih dalam asuhan balita dan seterusnya sampai usia balik, kita memang harus rela berkorban dan berusaha untuk mendidik, memberikan makanan yang halal, tentu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kelak anak ini akan diberikan rezeki sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin saja justru karena kesulitan di masa-masa kecilnya, ya, kemudian pada masa dewasanya menjadi orang-orang yang sukses. Dan ini banyak sekali terbukti, ya. Artinya bukti-buktinya banyak. Kita sudah mengalami, mungkin di antara kita juga termasuk orang yang mengalami ini, ya, artinya kita yang melaluinya. Ya, orang tua kita bukan orang tua yang kaya raya, bukan orang tua yang cukup,
tetapi karena pengorbanannya, kesetiaannya, loyalitasnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita menjadi orang-orang yang sukses. Nah ini jadi jangan sampai terjadi seperti berita-berita yang di televisi atau yang di medsos ya, ada anak gara-gara khawatir miskin kemudian dibuang di tempat sampah, atau gara-gara tidak bisa menyekolahkannya kemudian ditinggalkan di mana dan sebagainya. Jadi jangan sampai ini dilakukan oleh kita ya. Dan ini perintah bukan hanya untuk orang Islam, bukan untuk orang yang Muslim, tetapi untuk seluruh manusia. Kemudian yang keempat, petunjuk bimbingan ke jalan yang lurus yang harus ditaati. Allah melarang manusia mendekati perbuatan keji, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Maksudnya apa? Perbuatan nista. Keji itu di sini termasuk diantaranya adalah perbuatan zina, serong, selingkuh, kemudian LGBT dan sebagainya. Ini harus ditinggalkan. Ini adalah bagian dari kezaliman yang sangat luar biasa dampaknya, sehingga jangan sampai umat manusia kemudian melakukan perbuatan nista seperti ini. Apalagi kalau itu Muslim, dan kita sedih ya sebenarnya banyak di antara target serangan-serangan perbuatan keji yang tersembunyi ini adalah pesantren-pesantren. Makanya kita harus tetap membina anak-anak santri kita ya, yang mukim maupun yang tidak mukim, supaya hal seperti ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, harus ada bimbingan akidah yang kuat. Jangan sampai mereka termasuk menjadi korban kemudian menjadi pelaku ya. Ini kita sedang upayakan karena ini sedang marak ya, targetnya adalah pesantren-pesantren itu dirusak secara internal, yakni dengan istilah yang namanya LGBT. Nah, ini bahaya besar. Jadi jangan sampai ini terjadi. Nah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, apalagi kalau sudah terang-terangan ya. Kalau zina sudah terang-terangan ya, artinya terbuka, tidak ada malu-malunya lagi ya, bahkan menggunakan promosi yang vulgar, maka Allah akan turunkan azab berupa penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, yang belum pernah datang menimpa umat-umat terdahulu. Saya juga khawatir nih penyakit-penyakit flu ini bisa jadi bagian dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, karena di mana-mana ya. Di samping mungkin juga ada rekayasa, tapi aneh gitu ya. Saya flu ini udah hampir 4 pekan atau 5 pekan ini belum sembuh-sembuh. Ya, jadi ini termasuk penyakit-penyakit yang aneh. Kita sudah berupaya. Ya, saya cari obat tradisional tapi susah. Karena ya kalau saya di kampung, Bapak ini sekaligus untuk menambah pengetahuan saja. Kalau saya di kampung, dan tadi sore saya juga mendapatkan informasi karena saya sedang online dengan adik saya karena ngecek kondisi ayah di Apo. Ya, orang-orang yang batuk ya, ayah saya itu menanam pohon sente di pagar-pagar depan rumah. Sente tahu ya Pak ya? Yang untuk ngasih makan ikan itu, talas yang gatal, ya yang bahannya yang besar-besar gitu kan angkanya. Nah itu obat batuk Pak. Jadi sore hari sebelum maghrib itu dipotong ujung tangkal daunnya, kemudian diusap pakai telapak tangan. Setelah itu masukkan kantong plastik bening, kasih gula sedikit, kasih garam sedikit, kemudian ikat pakai karet atau pakai tali, langsung dibeginikan. Besok hari ambil itu airnya, dideres, maka itu obat batuk yang mujarab insya Allah. Ya, tapi saya tadi di Bogor nggak jarang ketemu. Saya dulu nanam di pojokan rumah karena tetangga komplain dan sebagainya, akhirnya kita matikan. Ya, insya Allah kalau ada bibitnya saya nanti mau nyari Pak. Kalau ada yang punya, saya minta bibitnya untuk ditanam di area di pemakaman, ada tanah kosong yang di situ. Ini obat batuk yang luar biasa. Insya Allah 3 kali ya minum itu ya, enak ya, bukan gatal. Padahal kalau getahnya gatal, tapi deresannya enak segar. Itu tambahan saja informasi buat seperti ini saya sedang mencari. Jadi kembali manusia yang dilarang untuk mendekati perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Artinya perbuatan zina dan segala jenisnya, termasuk LGBT tadi. Kemudian yang kelima, Allah melarang membunuh jiwa atau membunuh manusia yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan Allah. Misalnya hanya gara-gara senggolan kendaraan misalnya begitu ya, kemudian sampai membunuh, atau gara-gara hutang piutang, yang hutang piutangnya mungkin juga tidak material, ada yang cuma 50.000, ada yang saya pernah mendapat informasi ya, itu kasus-kasus yang seperti ini
pinjaman 50.000 ditagihnya susah, tidak karuan gitu ya, kemudian sampai terjadi bunuh-bunuhan atau kemudian dibunuh. Nah ini kan bahaya. Nah, kemudian juga gara-gara warisan, ya banyak juga gara-gara warisan, ya seorang cucu membunuh neneknya misalnya begitu, atau membunuh kakeknya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang lain lah, pokoknya jangan sampai manusia itu melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Pembunuhan yang merajalela disebut dengan pembunuhan yang membahayakan atau sama dengan membunuh manusia semuanya. Alasan yang dibenarkan di dalam Islam atau yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada 3. Pertama, penegakan hukum qisas, yang kedua hukum rajam, dan yang ketiga ketika dalam peperangan. Jadi itu yang diizinkan, membunuh orang lain, ya, membunuh orang lain dalam rangka menegakkan hukum qisas, orang yang membunuh ya manusia yang lain atau membunuh sesamanya yang lain, kemudian keluarganya meminta dihukum qisas, maka itu wajib ditegakkan qisasnya. Artinya boleh, yaitu di orang yang melakukan pembunuhan tadi kemudian diadili dengan diqisas. Setelah diqisas, apabila dia muslim dan kemudian menyerahkan diri kepada Allah, insya Allah tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena hukumannya sudah ditegakkan. Walaupun sepertinya sadis ya, tetapi itu bagian dari cara kafarah penebus dosa dan kesalahannya. Dan insya Allah apabila dia muslim dan bertobat setelah dihukum qisas, maka dia menjadi penghuni surga. Nah ini yang berkaitan dengan pembunuh jiwa yang hak. Ya, kemudian yang kedua tadi berhukum rajam, orang-orang yang berzina kemudian disaksikan oleh 4 orang minimal, kemudian dia mengakui dan kemudian rela dihukum rajam, dan setelah itu kemudian bertawakal kepada Allah, maka ia pun meninggal dalam keadaan Islam. Dan itu kalau dia diterima tobatnya dan sebagainya, tidak ada dosa-dosa besar yang lain, insya Allah juga tetap menjadi penghuni surga. Kemudian yang ketiga, ketika di dalam peperangan, artinya berkecamuk perang, ya perang senjata, ya yang harus membunuh penjajah atau lawannya. Tapi kalau berantem gara-gara tadi utang piutang, itu tidak termasuk perang, ya, tidak termasuk perang. Berantem antara kelompok RT sini dengan RT yang lain itu juga tidak termasuk yang perang tadi. Yang perang di sini adalah memang ada kejadiannya, memang harus mempertahankan negara, mempertahankan agama dan sebagainya, itu namanya perang. Kemudian yang yang keenam, Allah melarang mendekati dan mencurangi harta anak yatim. Ya, jangan sampai ini terjadilah di antara umat Islam, terutama kita yang ada di sini, ya. Punya anak yatim, kemudian punya usaha atau bapaknya punya warisan harta yang cukup banyak, kemudian pamannya, bibinya atau siapalah yang yang kerabat dekatnya itu, ya artinya wali, ya termasuk wali berarti kan wali dari saudara bapaknya atau saudara, ya maksudnya baik laki-laki maupun perempuan, yaitu paman, uak, bibi dan sebagainya. Maka ini jangan sampai kemudian mencari kesempatan mengambil ya harta-harta anak yatim tersebut. Kalau mengurusnya, mengelolanya, kemudian sampai anak itu dewasa, maka itu diperbolehkan dan dia boleh makan dari hasil upah atau hasil dari payah dalam rangka untuk mengurus harta itu. Ya, artinya ini boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian yang ketujuh, Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan dan keadilan dalam masalah jual beli maupun dalam penegakan hukum. Ini juga bagian dari petunjuk bimbingan dari Allah yang harus kita taati. Jangan sampai kalau kita menjadi pedagang atau tajir, ya tajir itu pedagang, kemudian melakukan kecurangan. Saya ingat waktu masih zaman mahasiswa dulu sering dilibatkan oleh pejawatan yang suka kontrol timbangan itu Pak, di pasar-pasar, ya. Kita sebagai organisasi mahasiswa HMI ketika itu kadang-kadang kita punya program bersama kontrol di pasar, timbangan itu disesuaikan, dikontrol, ya. Dan juga kadang-kadang kontrol yang jualan buah-buahan, yang jualan macam-macam supaya tidak curang. Nah ini kita dulu punya pengalaman waktu mahasiswa ikut, ya, bersama dengan jabatan instansi yang seperti itu, ya, untuk mengontrol dan mengawasi pasar-pasar yang melakukan kecurangan. Nah, tapi sekarang nggak tahu apakah ada yang model begini atau tidak. Jadi ini contoh
contoh-contoh yang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menimbulkan malapetaka. Artinya mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli maupun takaran dan timbangan keadilan di dalam menegakkan hukum ini bagian dari perhatian Allah. Pelanggarannya termasuk pelanggaran yang besar dan akibatnya pasti akan menimbulkan kerusakan yang melebar kemana-mana. Maka setiap muslim dan sebenarnya setiap manusia, ya, keadilan dan kemakmuran itu kan hak setiap manusia, bukan hanya muslim tapi setiap manusia. Ini adalah kewajiban untuk mentaatinya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan hukum. Yang kedelapan, Allah melarang berdusta atau menjadi saksi palsu atau berkhianat atau berbohong. Ya, ini berkaitan. Ya, berkata bohong baik ketika diminta maupun tidak diminta. Ya, artinya dia menjadi pendusta. Atau pada saat diminta menjadi saksi. Ya, saksi terhadap masalah hukum atau terpidana atau terdakwa, ternyata terdakwanya saudara sendiri. Maka ketika menjadi saksi adalah berkata jujur. Kalau benar katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Sebab dengan cara begitulah kita bisa menolong saudara kita. Dengan cara begitulah kita bisa membantu saudara kita supaya tidak kena masalah yang lebih besar lagi, masalahnya di dunia maupun masalahnya ketika dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sebenarnya kita menolong, ya, dengan bersaksi benar, bersaksi jujur, tidak bersumpah palsu tadi, untuk menolong seseorang supaya hukum itu tegak secara adil, dan dengan keadilan itulah maka seseorang kemudian bisa diampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, ini Allah mewajibkan setiap manusia untuk menunaikan amanah, perjanjian dengan Allah maupun perjanjian dengan manusia. Ini harus dijaga sebagai amanah. Janji adalah amanah. Maka kewajiban dari Allah kepada setiap manusia untuk menunaikan amanah dan menepati janjinya. Oleh karena itu hati-hati terhadap amanah ini, jangan sampai kita lengah. Termasuk amanah yang dibebankan kepada diri kita pribadi dalam tubuh kita ini, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita yang lain, ilmu, kesehatan, kemudian rezeki yang Allah karuniakan dan sebagainya, bahkan mungkin jabatan, kedudukan dan sebagainya, itu semuanya adalah amanah yang harus kita tunaikan dan harus kita syukuri. Tunaikan dalam arti jangan sampai kemudian disia-siakan amanah itu sehingga kita menyimpang. Disyukuri karena kita diberikan amanah itu untuk kebaikan. Ya, contoh mensyukuri mata kita. Ya, mata kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk membaca kitab Al-Quran. Lisan kita sebanyak-banyaknya untuk berzikir kepada Allah, bersolawat untuk Rasulullah dan sebagainya, atau untuk bernasihat kepada sesama manusia. Jangan sampai lisan kita digunakan untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna, ya. Kemudian tubuh kita juga begitu, yang sehat boleh membantu orang lain dengan kesehatan tubuhnya, yang berilmu boleh membantu orang lain dengan ilmunya, dengan memberikan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Maka itu bagian dari menunaikan amanah dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berjanji, termasuk kepada anak, kepada istri, atau kalau ibu-ibu ya berjanji kepada suami, hati-hati. Sekecil apapun janji itu jangan sampai lengah, karena janji adalah hutang, ya. Karena itu kalau kita punya anak atau punya cucu yang suka nangis-nangis, jangan menjanjikan sesuatu untuk dalam rangka mendiamkannya, maka ajak saja bermain dan sebagainya. Kalau memang janji ya tunaikan. Dia nanti mau dibelikan alat makanan atau mainan. Nah itu janji. Setelah anaknya diam dan sebagainya, suatu saat diingat sama anak itu, ditagih janjinya. Nah kalau tidak ditunaikan, itu bagian dari mengingkari janji. Jangan sampai kita termasuk terjebak dalam hal-hal yang seperti ini. Bapak dan Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua adalah syariat, petunjuk, bimbingan yang ditetapkan Allah sebagai bagian dari jalan yang lurus menuju keridhaannya, menuju surga yang diridhoinya, menuju rahmatnya. Oleh sebab itulah maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di surat Al-An'am ayat 123, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasyraqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Iya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah
Dia perintahkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Tetapi juga ada ayat-ayat rujukan yang lain untuk penguat, ya, untuk penguat penjelasan ayat ini tadi. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ya, surat Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kalian ikuti jalan selain jalannya sebagai pemimpin atau sebagai panutan, sebagai rujukan. Sedikit sekali kalian yang dapat ambil pelajaran. Nah, ini contoh-contoh, ya, ayat-ayat Al-Quran di mana kita dilarang mengikuti kepemimpinan atau syariat-syariat, petunjuk-petunjuk yang menyimpang dari petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita lengah, maka ada dua yang terjadi: kesyirikan, yakni kita lebih takut kepada manusia, lebih tunduk dan patuh kepada hukum-hukum buatan manusia dibandingkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, tentu saja kalau kita lengah terhadap hal ini, maka kita melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti perbuatannya pasti akan menimbulkan kezaliman dan penyimpangan yang akibatnya tidak hanya akan menimpa dirinya sendiri, tetapi juga bisa jadi menimpa kepada keluarganya atau masyarakatnya. Oleh karena itulah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya, ini riwayat Imam Ad-Dailami. Rasul bersabda, mimma auhallahu ila Daud ma min abdi yutimuni illa wa ana mu'tihi qabla ayas alani wa mustajibu lahu qabla ayyadamwani wa ghafira lahu qabla ayastaghfirani. Di antara wahyu Allah, Nabi begitu ya, di antara wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam ialah perintah dan pernyataan dari Allah yang menyatakan bahwasanya tiada seorang hamba yang taat sepenuh hati kepadaku, kata Allah, melainkan aku akan memberinya sebelum dia meminta, dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa, dan aku akan mengampuni dosa-dosanya sebelum ia memohon pengampunan kepadaku. Nah, inilah makanya orang yang taat sepenuh hati mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam perintah-perintah dan meninggalkan larangan tadi, maka Allah akan sayang kepada kita. Di dalam hadis ini tadi Allah menceritakan tentang firman Allah kepada Nabi Daud yang isinya barang siapa atau siapapun, ya, tiada seorang yang taat kepada aku, kata Allah, dengan sepenuh hatinya, aku akan memberinya sebelum dia meminta. Aku akan mengabulkan doanya sebelum dia berdoa. Aku akan mengampuni dosanya sebelum dia memohon pengampunan kepadaku. Inilah yang motivasi akidah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita sampaikan ini menjadi panduan bagi kita semuanya, panduan hidup kita, agar kita selalu berada di dalam jalan yang lurus dan diridhoinya. Dan kapan dan dimanapun Allah wafatkan kita, Allah panggil kita, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada hal-hal yang salah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon pengampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Pak? Kalau ada tambahan ilmu dipersilakan. Kalau ada pertanyaan juga boleh, Pak. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya, Pak? Insya Allah cukup jelas. Kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.